Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Allah di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita menghadapi kesesakan hidup. Saya percaya kita selalu diperhadapkan pada apa yang namanya kesesakan dalam hidup. Apakah itu dalam bentuk penderitaan kita, kesulitan kita, tantangan hidup yang kita alami, persoalan hidup yang kita alami. Itu yang namanya kesesakan dalam hidup. Dan kita bersyukur firman Allah terus memberi kita petunjuk bagaimana cara kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Bagaimana kita meresponi ketika kita diperhadapkan pada kesesakan hidup ini. Ada 3 hal yang dituntut oleh firman Allah dalam menghadapi kesesakan hidup. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup, cara yang baik yang dinasihati oleh firman Allah bagi kita adalah kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Bahwa kita punya suatu pengharapan yang pasti akan Yerusalem baru, akan sorga. Itu yang membuat kita harus terus bersukacita dalam pengharapan. Karena dengan bersukacita dalam pengharapan, itu menolong kita dalam menghadapi kesesakan hidup. Tapi kalau kita tidak memiliki suatu pengharapan, bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Jadi bersukacita dalam pengharapan, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, secara khusus ketika diperhadapkan pada kesesakan hidup, persoalan hidup yang menindih hidup kita, mari kita bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Artinya bahwa hal yang kedua ketika kita menghadapi kesesakan hidup, mari kita senantiasa belajar untuk sabar. Kenapa kita harus sabar dalam menghadapi kesesakan hidup? Karena kita percaya di balik setiap kesesakan hidup itu, sesungguhnya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Nah, karena itu kita dituntut, mari kita tetap sabar dalam menghadapi apapun yang menyesakkan hidup kita. Kita belajar untuk senantiasa sabar karena kita percaya ada waktu dan ada saat Tuhan menolong kita, ada waktu dan ada saat Tuhan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Jadi hal yang kedua ini, mari kita tetap sabar dalam menghadapi kesesakan. Yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. Ini hal yang ketiga, mari kita meresponi kesesakan dalam hidup kita dengan bertekun dalam doa. Artinya apa? Kita selalu meminta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta solusi dari Tuhan dalam menghadapi kesesakan. Karena itu bertekun dalam doa, memohon pertolongan Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting, karena ini yang bisa menolong kita sehingga akhirnya kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa ataupun frustasi dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi bertekun dalam doa itu sesuatu yang sangat penting, karena saya percaya saluran ilahi untuk intervensi, untuk menolong, untuk campur tangan dalam hidup kita, yaitu hanya dengan melalui doa. Doa adalah bukti kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Doa adalah bukti bahwa kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam menghadapi segala hal, termasuk dalam kesesakan hidup, mari kita belajar untuk senantiasa bertekun dalam doa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, menghadapi kesesakan hidup. Tuhan, tolonglah kami ketika kami menghadapi kesesakan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu kami senantiasa bersukacita dalam pengharapan, kami sabar dalam kesesakan, dan kami terus bertekun dalam doa. Roh-Mu yang kudus tolong kami, mampukan kami untuk menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus